Bapak Ibu, atas sharingnya sebelum acara kita bersiap, acara akan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semangat pagi selalu, dan salam sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Muji Santosa, Owner Muji Santosa Training and Consulting. Yang kami hormati Bapak Muklis Isnaini, Suhu Senior di MSTC. Yang kami hormati Bapak Budi Agung Wicaksono yang pada siang hari ini berkenan menjadi narasumber. Dan tentu saja yang kami hormati dan banggakan, Bapak Ibu peserta webinar kelas PBC Muji Santosa Training and Consulting yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena anugerah dan perkenannya, kita semua dapat hadir dalam acara webinar untuk kelas PBC dengan materi Sharing Swaklola Tipe 4 pada hari ini, Senin, tanggal 26 Januari 2026. Dan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala anugerah kebaikan yang telah kita terima, marilah kita hening sejenak untuk berdoa sesuai dengan agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, silakan. Bismillah. Ya Allah, paringin ajar. Nah, itu. Bismillah. Berdoa mohon dicukupkan. Baik Bapak Ibu semua, senang sekali saya Teresia Termaisari berkesempatan untuk memandu Bapak Ibu pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan ketentuan dalam kegiatan ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan dan link dilarang untuk disebarluaskan. Bapak narasumber akan dipersilakan untuk menyampaikan materi kurang lebih 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu oleh moderator. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan untuk mengklik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Selain itu, pertanyaan dapat disampaikan melalui chatroom atau kolom chat. Untuk link post-test atau daftar hadir akan disampaikan di chatroom setelah narasumber menyampaikan materi sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Dan pengisian link daftar hadir paling lambat 10 menit setelah berakhirnya kegiatan. Dan sertifikat paling cepat akan diberikan 2 kali 24 jam setelah kegiatan dan dapat didownload di link MS Sertifikat. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Budi Agung Wicaksono. Beliau saat ini menjabat sebagai Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah atau Bapperida Kota Madiun. Bapak Ibu semuanya, sekarang mari kita simak materi dari Bapak Budi Agung Wicaksono yaitu Sharing Swaklola Tipe 4. Bapak Agung, dengan hormat kami persilakan. Nggih. Matur suwun Bu Teril sudah dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Pak Muji Santoso, eh, guru kami, guru semuanya. Yang saya hormati, yang saya banggakan, teman-teman pemerhati pengadaan barang jasa, terutama yang saat ini tergabung di kelas online Muji Santoso Consulting. Perkenankan saya melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pak Muji Santoso beberapa waktu yang lalu untuk menyampaikan sharing session dengan apa yang menurut kami menjadi salah satu praktek baik di tempat kami, dan kemarin sudah ada penyepakatan tentang judul Swaklola tipe 4. Eh, izin saya menyampaikan eh, apa namanya
Pangapunten masih ada gangguan. Siap, J, Bu, J. Saya cari filenya. Bisa dibantu. Ngapunten, ngapunten, sudah. Bagi ini, coba aku buka file. Bentar. Ini syariat dari kita. Terus, aplikasi window ini ya, kita lihat. Aduh, saya... Oke, terus balik lagi ke Zoom ya. Di kotak klik. Izin sudah kelihatan, J? Belum, Pak. Mungkin masih proses. Yang tertampil di layar itu folder. Oke, udah. Belum, gambarnya masih belum. Sampun, Bu. Izin belum, Bapak? Masih folder yang tertampil. Ini kan, ya. Izin Bapak mungkin tadi sudah membuka filenya, jadi mungkin bisa di stop share dulu. Oke, J, sudah. Saya perlu buka file ini. Oke ya, file ini. Nah, ini share ya. Iya, Pak, siap. Ya, Terus, itu konten Pak udah masuk. Harusnya udah masuk. Udah masuk ya? Tadi mungkin Pak dari Sudah tertampil Bapak, mungkin bisa di full screen. nah, Bisa di full screen. di full screen yang tadi tuh. Yang ini. Iya. J, ini eh, file yang akan kami sampaikan. Yang pertama, saya akan mulai bercerita tentang historis dan kondisi existing, kenapa ada pemilihan pengambilan keputusan tentang swaklola tipe 4. Yang pertama adalah kebutuhan manusia mulai lahir sampai meninggal dan permasalahannya. Artinya apa? Di kota seperti kota Madiun, kota kecil yang mengalami satu transformasi, kan kebutuhan utamanya tiga, nggih, tentang persampahan, yang kedua tentang pemakaman, dan yang ketiga tentang lumpur tinja, limbah. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan dengan konsep yang eh, profit oriented kecuali memang yang sudah mempunyai kualifikasi tertentu. Apalagi dalam konteks yang saya sampaikan tadi, untuk ketiga hal yang tadi menjadi masalah utamanya itu sudah ada yang namanya kebijakan tata ruang. Tata ruang terbatas, nggak bisa di semua tempat, kan lebih seperti itu. Sehingga hal-hal yang sedemikian ini perlu menjadi pertimbangan. Artinya melibatkan bagian dari masyarakat itu menjadi poin yang penting. Yang kedua, perubahan nilai sosial masyarakat yang lebih individualis.
kalau boleh bilang, dulu ada masa ketika orang berjaga di gardu itu menjadi sesuatu gitu ya, kongko. Sekarang nilainya sudah bergeser. Atau yang lebih praktis lagi adalah tentang kerja bakti. Kerja bakti ini kan sampai ada situasi dan kondisi lebih baik membayar supaya tujuannya untuk kerja bakti tercapai. Ini yang terjadi di Kota Madiun, memang ada program 10 juta per RT itu salah satunya, saluran lancar, nggak perlu ada apa namanya, sumbatan dan sebagainya, mengurangi banjir dan sebagainya. Termasuk untuk lokasi-lokasi keterjangkauannya, kalau untuk alat berat dan sebagainya menjadi kendala, dengan melibatkan masyarakat beberapa halnya lebih terjangkau. Yang ketiga, waktu pelaksanaan terbatas jika dikelola penyedia. Tadi saya sempat berdiskusi di awal sebelum secara resmi dimulai tentang pernah dilakukan swakelola untuk pavingisasi massal di jalan lingkungan dan dilanjutkan tentang PJU. Pak Wali pimpinan waktu itu pernah menyampaikan, dalam satu kesempatan bahwa mencoba compare usulan dari kecamatan kelurahan dengan usulan dari dinas. Contoh paling gampang jalan lingkungan. Jalan lingkungan kalau di dinas pergi misalkan dianggarkan, kami terdiri dari 3 kecamatan dan 27 kelurahan, relatif kecil kalau untuk ukuran, eh, anggap aja 1,5 miliar. Secara nominal bisa dibagi per kecamatan 500 juta. Sedangkan data dari Musrenbang, kelurahan dan kecamatan itu ternyata bisa sekian kali lipat lebih, bahkan bisa sampai 5 kali lipat lebih. Dalam konteks seperti ini, berdasarkan kekuatan anggaran, akan muncul satu kebijakan bahwa ini kalau dilaksanakan oleh dinas bisa 5 tahun baru selesai. Tapi kalau oleh kebijakan dari pimpinan yang dilaksanakan oleh masyarakat bisa lebih cepat selesai. Termasuk akhirnya dengan bagaimana pemenuhan kebutuhannya. Berikutnya bahwa undangan, eh, pelaksanaan pembangunan partisipatif ini memang sesuatu yang nggak bisa dihindari sekarang ini. Masyarakat sudah punya hak untuk menyampaikan satu dua hal, meminta gitu, nggih, kurang lebih, menuntut haknya, tetapi kadang-kadang lupa dengan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Sehingga, dengan beberapa alasan historis dan kondisi existing ini, perlu kami sampaikan bahwa swakelola menjadi salah satu pilihan. Dengan catatan, salah satu filosofis yang memang penting momentumnya adalah ketika kemarin terjadi COVID, ya. Kami bersama 3 pilar di kelurahan itu ada Babinsa dan Babin Kantipmas itu bisa bersinergi untuk mengelola cipta kondisi di lapangan, dan dalam hal nanti pelaksanaan swakelola mereka bisa terlibat membantu. Nah, satu hal yang perlu dicatat bahwa dalam kebutuhan manusia sejak lahir sampai meninggal tadi dan masalah perkotaan, contoh paling gampang makam, ya. Makam itu kalau kotor, angker dan sebagainya itu kan sesuatu, ya. Makanya di Kota Madiun kemarin Pak Wali di awal pernah melaksanakan lomba makam. Awalnya cuma lomba makam. Jadi, masing-masing kelurahan melaksanakan satu pengkondisian di masing-masing makam yang mau dilombakan. Jadi ada 27 kelurahan, berarti ada 27 makam di awal. Nanti kita hanya memberikan hadiah. Kurang lebih seperti itu. Apa dampaknya? Kita tinggal mengatur waktu di pola supaya lomba makamnya itu sebelum bulan puasa. Kenapa? Pada saat bulan puasa itu nanti harapannya ketika kebutuhan orang untuk ke makam, mengunjungi makam leluhurnya, dan nanti pada saat hari raya ketika tamu-tamu mulai berkunjung ke Madiun, pendatang-pendatang yang memang asli Madiun dan sebagainya itu akan membuat satu hal yang memang, oh ternyata mati itu adalah kebutuhan semua orang. Suatu saat pasti akan meninggal. Jadi makam ini nggak bisa dihindari. Sehingga, makam di Kota Madiun memang bisa mengelola layanannya 24 jam. Jadi lampu tersedia, air tersedia, seperti itu. Masyarakat handar beni kurang lebih gitu. Sedangkan pengertian swakelolanya adalah pengadaan barang jasa yang selanjutnya disebut sebagai swakelola adalah cara memulai bangsa yang dikerjakan
secara langsung oleh kementerian lembaga perangkat daerah, kementerian lembaga perangkat daerah, organisasi masyarakat, atau kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat adalah kelompok masyarakat yang melakukan barang kerja dengan dukungan anggaran belanja APBN maupun APBD. Dalam hal ini di Kota Madiun memang untuk swakelola yang APBN itu kemarin BSPS ya, waktu di Dinas Perkim itu memang ada RTLH ya, bantuan stimulus perumahan swadaya. Itu sedikit sangat sulit karena kalau rumah itu kan harganya, spesifikasinya agak sulit gitu ya, dan spesifik antara masing-masing rumah dan yang lain berbeda. Yang di Kota Madiun kemarin pernah pavingisasi untuk jalan lingkungan, dan alhamdulillah ada dampak yang banyak ya dari segi tata kelola. Izin ada kabupaten kota lain yang ke Madiun gitu, kalau misalkan untuk swakelola ini jalan lingkungan itu menurut APH harus clear and clean untuk lahan. Kami sepakat untuk aset tidak bergeraknya harus clear and clean. Cuman karena pimpinan politis itu kan berjangka waktu 5 tahun ya, jadi kalau harus verifikasi dulu hak pakai semua, kayaknya aset sama badan pertanahan juga juga nggak sanggup. Se- Sehingga yang lebih penting adalah lurah sebagai eh, PPK itu nggih, eh, yang melaksanakan swakelola ini nanti eh, posisinya berkolaborasi dengan Pokmas mengidentifikasi beberapa hal sehingga surat eh, pernyataan dari warga bahwa jalan gang ini memang kan kalau di gambar sertifikatnya memang sudah jalan gang ya, jadi jalan lingkungan gitu. Jadi tidak ada perubahan, objeknya tetap. Nah, proses sertifikasinya berjalan kemudian secara simultan. Dalam hal ini secara paralel ya. Artinya dalam hal ini memang BKAD dan terutama Badan Pertanahan Nasional mempunyai pola yang baru bagaimana nanti mereka memberikan layanannya. Ini menurut saya penting bukan karena apa-apa, karena ini akan berpotensi aset dan seterusnya. Sehingga ketika kemarin ada pembangunan tol Trans Jawa, hal-hal semacam ini menjadi sesuatu yang baru dan insya Allah bermanfaat di kemudian hari dan harus dikuatkan dengan pelayanan tata kelolanya. Nah, dari regulasi yang ada, penyelenggara swakelola terdiri dari 3 tim, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas yang mempunyai tugas masing-masing. Tim persiapan ini memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, pelaksanaan, dan rencana biaya. Tim pelaksana ini memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Tim pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan maupun administrasi swakelola, dan penyelenggara swakelola ini bisa dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa. Hasil perencanaan swakelola ada 4, yaitu spesifikasi teknis atau KAK, rencana anggaran biaya, rencana jadwal pelaksanaan, dan pelaksanaan swakelola itu sendiri. Nah, kembali ke slide sebelumnya tentang tim pelaksana, inilah yang nanti akan dilaksanakan oleh Pokmas. Nah, khusus spesifikasi teknis akan saya spill menjadi 2 hal. Yang pertama untuk jalan lingkungan tadi, perencanaan teknisnya kan memang masing-masing ya. Jadi gang itu yang kanan kirinya misalkan harus dikasih kanstin. Itu nanti dijadikan standar desain sendiri oleh Dinas Perkim. Jadi kanstin, tengahnya ada paving 3D. Kalau di Kota Madiun kemarin 3D yang massal, ya. K350. Nah, karena itu sesuai ketentuan memang di atas standar, Bu Tere tadi, kami khusus untuk penggunaan harganya memang melakukan sounding market ke mereka yang sudah melaksanakan, dan pada saat itu memang ditempuh kebijakan untuk memasukkan mereka ke dalam katalogisasi. Jadi semua penyedia silahkan masuk, nanti kita betul-betul bicara tentang stok dan kecukupannya. Jadi lewat procurement gitu nggih, kurang lebih. Nah, untuk rencana anggaran biayanya ini tadi yang saya sampaikan tentang HPS, yang kedua nggih, yang untuk dana 10 juta per RT itu kan semangatnya sebetulnya kerja bakti yang dikasih apa ya? Bonus lah istilahnya untuk masyarakat semacam itu. Jadi saluran bersih dan sebagainya. Sehingga kalau untuk anggaran biayanya memang lebih padat karya, jadi lebih upah.
Dan izin untuk di tempat kami hanya menggunakan tukang sama tenaga yang itu menggunakan standar biaya kota tukang kalau nggak salah 100.000 dan tenaga 85.000. Harapannya apa? Ada penguatan di masyarakat supaya teman-teman yang perlu penguatan ekonomi itu bisa terlibat. Sehingga memang sebagai pelaksana swakelola Pokmas harus punya informasi yang memadai tentang lingkungannya. Dan mohon maaf kalau berbicara tentang tukang atau tenaga yang sebesarnya, saya boleh sampaikan bahwa beberapanya tidak tercapai. Cuman khusus untuk yang 10 juta per RT, kita memang ada belanja modal peralatan, J. Gerobak sorong, kalau di tempat kami kelenteng itu, J. Terus apa namanya, cangkul, sekop gitu. Itu tergantung masyarakat nantinya di penggunaannya. Artinya kalau di tempat kami, kebetulan kami adalah ketua RT, ya, kepala daerah tingkat 6 gitu, eh, segala hal yang kami peroleh dari pembelanjaan APBD, bahkan APBN itu selalu bisa kita manfaatkan untuk kita pelihara. Sekaligus pembelajaran bagi pihak-pihak yang mungkin setelah dipakai ya sudah. Artinya memang ada sikap mental di sini. Dan yang ketiga adalah rencana jadwal pelaksanaan itu tadi sebagian yang saya matur eh, untuk kebersihan saluran itu sebisa mungkin event menjelang Lebaran itu tercapai. Jadi pentahapannya biasanya di Pokmas nanti seperti itu. Jadi misalkan kayak sekarang ya Februari ini sebisa mungkin sudah ada pencairan tahap pertama sehingga nanti sebisa mungkin sebelum puasa atau paling apa sebelum Lebaran sudah ada proses kerja bakti untuk kebersihan. Ketika ini sudah terjadi, harapannya apa? Pada saat ada kunjungan, pada saat hari raya gitu, kesan yang muncul akan baik, sekaligus memberikan pesan supaya bahwa ya ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama. Yang keempat adalah pelaksanaan swakelola. Nah, ini pentahapannya plus para pihak yang menetapkan, menyusun dan menetapkan penetapan anggaran oleh BPK dan PA. Kalau kami memang kebijakan, jadi 10 juta per RT itu dengan 1.256 RT, insya Allah anggarannya per tahun kurang lebih 12,5 sekian miliar. Itu pun riwayatnya 2024 kami per RW eh, ngapunten 2023 insya Allah. Jadi 15 juta per RW, sorry 2022 9 juta 3 juta per RT menjadi 5 juta per RT tapi transfernya ke RW sampai yang 2024 ini puncak ketika per RW dihitung masing-masing RT dapat 10 juta. Jadi di RW saya ada 3 RT dapat 30 juta. Dikelolanya per RW, ketua Pokmasnya dari ketua RW. Sedangkan 2025, insya Allah nanti saya juga share file untuk Bapak Ibu yang membutuhkan untuk bahan diskusi berikutnya. Akan saya share juga itu menjadi 10 juta per RT. Sekarang Pokmasnya di tingkat RT. Sehingga nomor satu ini jelas penyusunnya adalah PPK, penetapannya oleh PA atau KPA. Ini KPA-nya dari kelurahan, penyelenggaranya adalah Pokmas dari tingkat RT, penetapannya dari Ketua Pokmas, rencana kegiatannya oleh tim persiapan swakelola, nomor 3 sampai nomor 6 ya, itu semuanya, dan penetapannya oleh PPK. Jadi ada dokumentasi yang nanti coba kami sampaikan, dan nomor 7 finalisasi dan kontrak ditetapkan bersama. Nah, ini pentahapannya mulai kegiatan ini ada surat edaran wali kota ya. Tadi ada teman yang menyampaikan ada perbuk ya, akan lebih menarik, akan lebih bagus dan bertanggung jawab kalau bisa sampai ke sana. Pak Sidik Widiantoro ya tadi ya, Matur Mbah Nun tadi perkenalannya. Yang kedua ada sosialisasi proses pelaksanaan itu tadi yang saya sampaikan bahwa kami terlibat di kecamatan-kecamatan. Kemudian pengendalian administrasi dokumen dan koordinasi ini memang yang memfasilitasi adalah sekretariat daerah dalam hal ini administrasi pengadaan barang dan jasa termasuk beberapa masteringnya. Kemudian masuk tahap persiapan
ini sudah ada di Pokmas, nggih. Pembentukan Pokmas, terus konsultasi fasilitator. Saya harus nyebut di sini ada fasilitator bukan karena apa-apa, karena fasilitator ini sesuatu yang dibutuhkan, nggih, dan berdasarkan kemampuan anggaran, nggih. Di awal kami sempat ada fasilitator yang ini melibatkan tokoh masyarakat berkualifikasi pemberdayaan. Ini pernah kami libatkan dan nanti penetapan honor dan penanggung-jawabannya ada di kelurahan. Sorry, di kecamatan. Kemudian penyusunan RAB ini berarti termasuk di proposalnya, nggih. Itu eh, lebih banyak digunakan untuk upah. Ini saya lebih banyak menyetir yang 10 juta per RT, ya. Kalau yang belanja modal tadi menjadi diskusi di luar sini tidak apa-apa. Terus di awal ada pencairan kontrak 50% karena swakelola itu tadi, nggih. Nah, pelaksanaan ini pasti ada kerja bakti dan eh, saya kembali ke penyusunan RAB ini tadi, nggih. Penyusunan RAB itu disampaikan pembersihan saluran jalan ini nanti ada gambar situasinya. Saya menyebutnya gambar situasi dan representasi gambar lokasi yang di situ di tagging lokasi, di tagging lognya dari Google gitu, supaya memang ada informasi dari awal yang relatif bisa dipertanggungjawabkan. Before-nya seperti itu. Terus di pelaksanaan ini ada kerja bakti, pengendalian tata administrasi, kegiatan dan pencarian dana 50% ini tahap kedua setelah yang 50% pertama ini nanti dilaksanakan. Nah, ini ada hubungannya langsung dengan pengawasan adalah verifikasi administrasi, dokumentasi, pengawasan kegiatan dokumentasi, serta serah terima hasil. Nah, khusus di serah terima hasil ini saya perlu sampaikan bahwa eh, lurah memang mengendalikan konsep pertanggungjawaban dengan eh, perilaku. Ini sesuatu yang secara keterukurannya bermasalah, tetapi dalam konsep pendewasaan mental saya selalu sepakat. Jadi lurah selalu menekankan, misalkan kita sampai November selesai itu, beliau selalu menyampaikan bahwa Desember masih tetap ada kerja bakti. Artinya apa? Keinginan supaya nanti masyarakat menerima dampaknya itu masih ada. Yang terakhir adalah kegiatan selesai ini, kegiatan dan rekapitulasi kegiatan. Kenapa? Karena ini nanti menjadi dasar pertanggungjawaban dan pemeriksaan untuk auditor eksternal serta apabila ada fungsi pengawasan yang memang dibutuhkan untuk turun, misalkan dari legislatif. Nah, ini saya coba sampaikan timeline dan stakeholdernya. Ini saya coba berikan gambarannya di bulan Januari sampai Maret April ini bulan yang paling krusial. Kenapa? Karena perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan relatif paralel gitu, nggih. Makanya ini di persiapan itu ini sedikit lupakan, ya, data RT dan RW-nya karena memang di awalnya di RW, kalau sekarang di RT. Terus kemudian ada dokumen spekulatif 4 yang secara pengendalian standarnya tadi administrasi pengadaan barang jasa dan ada konsep sosialisasi. Beberapa kali kami juga melibatkan teman-teman dari Jaksa Datun supaya ada pemberian pemahaman hukum kepada teman-teman pelaksana swakelola. Artinya pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara itu harus sebaik mungkin. Nah, ini di minggu ketiga bulan Januari. Kenapa bisa seperti itu? Bukan karena apa-apa. Di minggu ketiga Januari itu insya Allah hal-hal yang bersifat keuangan, eh, TU dan sebagainya gitu sudah relatif terkendali, nggih. Terus eh, di minggu kedua bulan Februari ini insya Allah arahan wali kota ini saya menyebutnya adalah surat edaran dari wali kota. Kemudian eh, semuanya sudah mulai terlibat di posisi sampai dengan review perencanaan. Sedangkan di minggu pertama bulan Maret, April ini
Oh, pangapunten, pada saat proses persiapan ini, setelah persiapan ini jadi koordinasi ini ada Bank Jatim. Kenapa? Karena kami menggunakan Bank Jatim sebagai mitra untuk proses pencairan anggaran ke Pokmas. Tanda tangannya berdua, Bu, Pak Ketua RT sama Bendahara, dan nanti pencairannya 2 kali, sehingga eh, ada baiknya rekening ini bisa berkelanjutan dalam arti apa? Karena kebijakannya mendukung. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Ini ada asistensi memberikan tim pelaksanaan dan kegiatan monitoring. Ini biasanya kita mulai running di bulan eh, April, dan apa namanya minggu keempat bulan April ini insya Allah tahap pertamanya sudah mulai kelihatan. Karena kerja bakti itu tadi, Nje. Terus di situ sangat mungkin dilakukan belanja untuk perbaikan fisik saluran, penambahan tutup plat saluran gitu, Nje, yang rusak kena apa namanya lalu lintas dan sebagainya. Ada laporan hasil kegiatannya dan rekapitulasinya itu nanti disampaikan di setelah tahap pencairan yang pertama. Sehingga di situ kami gambarkan sampai Desember itu tadi tidak lepas dengan apa yang disampaikan oleh lurah, bahwa supaya dalam 1 tahun berjalan itu tetap ada yang namanya pemeliharaan di lingkungan. Nah, ini yang tadi saya sampaikan. Saya langsung ke nomor 4 ya, tentang penentuan titik lokasi. Insya Allah tidak berubah. Kenapa? Karena kan RT-nya spesifik tempatnya di situ. Apakah ini pekerjaan berulang? Saya berkeyakinan sama. Nah, bagaimana konsep pengendaliannya? Nanti insya Allah di file yang akan saya share akan ada di situ RAB gitu. Contohnya pembelian anti gulma, nggih. Kenapa anti gulma? Kalau di Jogja, mudah-mudahan ada yang dari Jogja juga, nggih. Di sana nggak boleh ada rumput tumbuh gitu, nggih. Padahal rumput tumbuh itu haknya sang pencipta kurang lebih, nggih. Tetapi karena dalam beberapa hal itu berpotensi mengganggu, itulah yang selama ini kami lakukan. Nah, dalam praktek pelaksanaannya tadi yang saya sampaikan, eh, setelah ada sosialisasi di tingkat Pokmas, berarti di tingkat RT itu menyusun tata kerja, jadwal, administrasi, dan kegiatan. Nah, dalam rangka pelaksanaan pengendalian sampah di 2026 ini, insya Allah nanti draftnya juga bisa kami share, bisa menjadi bahan diskusi dan pembelajaran. Bukan untuk yang lain, J. Kami berkeinginan masing-masing RT dalam rangka sampah terpilah itu sudah membentuk bank sampah sendiri. Jadi memang modifikasinya sedemikian adanya, ditambah penguatannya untuk pegiat lingkungan yang selama ini sudah berkualifikasi Proklim dan Proklim Lestari. Nah, pengerjaan sudah mencapai 50 kerjaan ini nanti cair yang pengerjaan ini, pekerjaan mulai ini kita dapat 50%. Dokumentasi kegiatan sebelum dan sudah rehab ini tetap kedua-duanya harus berdasarkan before after. Jadi koordinatnya sedemikian rupa harus nggak bisa sama persis, tapi adalah titik yang serupa lah, kurang lebih seperti itu. Kemudian pencarian dana 100% ini setelah eh, fisik 50% yang pertama uang muka, saya menyebutnya seperti itu tadi, dipertanggungjawabkan dengan SPJ. Praktik pengawasannya, tim pengawas membantu melaksanakan monitor hasil pekerjaan, kesesuaian dengan jadwal kerja, tenaga kerja, serta administrasi kegiatan. Ini kemarin jujur saya menyebutnya apa nih? Kalau tim pengawasan, karena yang menyebutnya monitoring ya, tadi saya sampaikan bahwa ada Babinsa dan Babin Kamtidmas yang ikut bergabung. Kemudian ada pembelian material yang sesuai harga pasar. Ini jujur masing-masing kecamatan memang punya data market sounding berikut toko bahan material yang memang menjual kebutuhan yang ada di masyarakat. Kemudian ada skema pembayaran upah tenaga kerja diserahkan kepada masing-masing Pokmas sesuai kontrak. Contoh paling gampang, eh, jam kerja yang paling normal adalah 8 jam kerja. Tapi kalau kami di masyarakat,
yang mengerjakan tetangga sendiri, itu insya Allah kalau kami jam 8 sampai jam 12 istirahat, nanti jam 1 dimulai itu jam 2 itu insya Allah sudah nggak maksimal lagi. Nah, biasanya teman-teman ngatur supaya kami tetap melaksanakan dengan jumlah hari kerja yang lebih panjang, sedangkan untuk capaian outputnya kami mencoba melaksanakannya dengan output. Contohnya bagaimana lumpur dari saluran itu nanti dibuang. Nah, ini nanti menjadi apa yang difoto di 0, 50, dan di 100. Sehingga yang nomor 3, skema pembayaran upahnya pun kalau ada dinamika di lapangan ya kami berikan apa adanya contoh. Ada yang meninggal di tengah pelaksanaan pekerjaan itu kan harus takziah dan sebagainya. Ya otomatis di saat seperti itu nanti kita kendalikan supaya memang pemberian haknya setengah hari. Nah, serah terimanya ini secara dokumentasi disampaikan kepada BPK untuk dilakukan evaluasi dan eh, kalau sudah diterima menjadi akhir kegiatan Pokmas. Ini yang bisa saya sampaikan secara sharingnya untuk, oh ini sudah mulai ada pertanyaan. Untuk share selanjutnya, saya izin saya share melalui chat, nggih. Mungkin filenya agak gede, tapi mudah-mudahan nanti bisa bisa di mudah-mudahan bisa. Soalnya 166 mega. Nah, saya perlu sampaikan bahwa eh, sampun kelihatan, J. Izin belum, Pak. Masih folder. Oke. Nah, sampun, J. Izin belum, Pak. Mungkin harus Belum. di stop share dulu yang Nah, tadi. aduh. Coba saya share. Ini yang mau tak share ini dulu. Nanti terus Iya, share lagi. di mana? Stop share. Stop share. Share ini. Share lagi. Ini ya. Iya. Yang next. Ini ya. Ini. Iya. Oh, terus Share. ini. Iya. Share. Sampun, J. Namun, Pak. Nah, ini lupakan nama dan yang lain-lain, J. Saya langsung di kolom Excel-nya saja, itu tadi yang saya sampaikan. Ini di kolom ini kan tertulis jumlah jumlah harinya kan 10, J. Sedangkan tadi saya memberikan timeline-nya kan ada beberapa bulan gitu posisinya. Ini memang di kolom H sampai I ini adalah eh, personil yang memang tersedia di lapangan. Jadi ini betul-betul warga yang kalau memang dicek KTP dan sebagainya memang adalah warga kami. Sedangkan di RAB-nya disajikan lebih sederhana.
ini ada tukang pekerja ini tadi link di file belakang, ada mata pisau gerinda dan sebagainya. Ini untuk memotong apa namanya eh, ranting dan sebagainya. Loh, lah gerindanya punya siapa? Ya punya masyarakat kan. Kalau kelola kelompok masyarakat ada keterlibatan yang memang seperti itu, nggih. Ada pembasmi gulma 2 liter ini ya karena memang bisa kami pakai sampai akhir bulan. Nah, yang nomor 6 ini yang paling penting, bahan material pasir, koral, PC, besi dan sebagainya ini 3.390.000. Ini sebetulnya supaya nominalnya 10 juta ya ini di proposal. Sedangkan biaya operasional ini memang di surat edaran wali kotanya dituliskan untuk mamin rapat, untuk honor eh, Pokmas itu memang diatur dan dibatasi. Dibatasi tetapi ditetapkan melalui surat wali kota. Sedangkan ini evaluasi untuk realisasi upahnya ini sebagaimana yang kami tulis, ini memang ada perbedaan di jumlah harinya yang termasuk setengah-setengah ini memang karena ada hal-hal yang lain. Berikutnya lagi saya coba share yang berikutnya tentang eh, nah ini yang iya, iya. Nah, ini yang di wali kota ini SE ya, ini yang untuk tahun 2025 kemarin yang kebetulan kami sebagai apa namanya ketua Pokmas, eh, program pemeliharaan bangunan air irigasi dan sebagainya ini memang waktu itu untuk kebersihan ya kita belum belum fokus sampah. Nah, ini yang tadi saya bilang bikin plat dan sebagainya, izin di sinilah apa namanya SIPD bekerja. Jadi teman-teman Bapeda, di teman-teman Bapeda memang di poin 2 ini jadi penting. Kemudian ini yang dituliskan di sini adalah nomor 4 ini ya, jumlah anggaran sebesar 10 juta. Nah, ditransfer ke rekening Bank Mas RT yang ditangani. Jadi kelurahan juga mendatangkan Bank Jatim untuk membuka rekening bersama. Ya, nomor 5 musyawarah menyusun tim. Nah, pekerjaan besarnya di nomor 6 yaitu pengerudukan endapan saluran lingkungan dan rehabilitasi bangunan fisik saluran lingkungan. Kalau di tempat saya kemarin alhamdulillah bisa bikin plat penutup saluran yang bisa membantu proses arus lalu lintas lingkungan gitu, nggih. Itu yang kami lakukan. Terus pelaksanaannya kemarin memang 8 bulan sampai November, tetapi kami tetap melakukan kerja bakti juga di bulan Desember. Nah, yang nomor 11 monitoring ini dibantu oleh Babin Kamtibmas. Itu sebagai tambahannya sebetulnya ada satu lagi yang perlu saya share. Izin ya, saya minta tambahan waktu sedikit aja. Oh, ya Pak, Oh. silakan. Masih ada 2 menit. J untuk ini yang filenya agak gede tadi karena memang dikumpulkan jadi satu sama teman-teman pembangunan dan lupa saya potong karena seminggu ini RT 11 ini stop share dulu, share ulang. Iya. Sampun ya Bu J. Oh sorry sorry. Sudah kelihatan J? Sudah Pak. Ah, Izin. ini sampulnya proposal ya, ada 25. Ini ada keputusan pimpinan Pokmas. Pimpinan Pokmasnya itu maksudnya ketua Pokmas gitu nje. Ada tim persiapan, pelaksana dan pengawas. Di persiapan ini memang harus kita libatkan teman-teman yang computerized gitu nje, yang dia jago dengan medsos gitu nje. Terus
Kalau di tim pelaksana relatif ke teman-teman yang tadi di lapangan itu ada di tim pelaksana. Kalau pengawas harus tim di luar pelaksana ini wajib. Kemarin saya mengaturnya seperti itu di lingkungan. Nah, untuk rapatnya memang salah satu, nah ini di poin B, pengedukan endapan saluran sepanjang sekian meter. Ini kalau bisa disajikan dengan gambar dari Google Earth, insya Allah representatif. Dan ini memang hasil kami berkolaborasi dengan auditor internal kami. Ini penandatanganannya dilakukan oleh semua yang terlibat. Kemudian ini kesediaan dan sebagainya nanti bisa dilihat pentahapannya secara lebih proper, tetapi kalau nanti dibutuhkan bisa diadop oleh teman-teman dan menjadi bahan diskusi. Terus, nah ini yang betul-betul proposalnya kita tinjau. Jangka waktu 90 hari, pelaksana pekerjaan 60 orang. Yang disebut 60 orang ini nanti sebisa mungkin menyesuaikan dengan kemampuan yang ada di lingkungan. Ini memang contoh yang kami kemarin peroleh itu sangat sulit untuk dicukupi karena memang seperti itu adanya. Alamat sekretariat Prosmas juga ada. Terus saya nanti, nah ini gambar-gambar yang sangat sederhana sehingga kalau gambarnya lebih bagus dari ini, percayalah itu yang mengerjakan mungkin bukan masyarakat, tapi ada yang berkualifikasi konsultan gitu, Nje. Ini plat yang tadi saya bilang dipasang gitu, termasuk lokasinya dan titik koordinatnya. Nah, gambarnya sementara saya seperti ini adanya. Nah, panjang 100 meter, tebal 6 cm, lebar 6 cm, tulangan dua arah, satu lapis. Ini insya Allah kalau umurnya, karena dikerjakan oleh masyarakat kemarin, hasilnya kami coba, kalau untuk mobil pribadi gitu, aman terkendali. Yang penting umur umur konstruksinya nyaman. Yang tadi saya bilang tentang apa namanya operasional dan sebagainya nih, ketua tim dan sebagainya ini kalau nggak salah biaya umum kan 900.000 itu terdiri dari eh, A123 termasuk honor-honor. Untuk pekerjaan fisik ada upah dan pembelian material berdasarkan hasil perencanaan tadi. Nah, ini berita acara review dan seterusnya nanti teman-teman bisa membuka sendiri. Makaten, insya Allah yang saya sampaikan demikian adanya. Monggo kalau ada diskusi saya kembalikan ke moderator. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Pak Budi Agung Wicaksono atau Pak Agung. Ini Bapak masih menjelaskan tuh sudah banyak pertanyaan di kolom chat. Kelihatannya soal tipe 4 ini memang menarik ya Pak ya, karena berhubungan langsung, bersinggungan langsung dengan masyarakat. Baik, kita mulai saja dari Bu Anggia. Izin bertanya untuk poin bantuan teknis oleh fasilitator. Apakah di RAB ada honor untuk fasilitator dan apa tugas fasilitator? Kemudian sekaligus dari Bu Anggia juga untuk gambar RAB apa boleh menggunakan konsultan perencana? Silakan Bapak. Nggih. Langsung saja ya Bu Nggih. Untuk Bu Anggia, selamat siang, selamat sore Bu, salam kenal. Kalau untuk bantuan teknis oleh fasilitator tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk skema anggarannya ada di kecamatan, jadi di pengguna anggaran, sehingga memang pos belanjanya ada sendiri. Insya Allah praktek yang pernah kami lakukan, tadi saya menyebutnya sebagai pegiat pemberdayaan, pegiat pemberdayaan, dan mereka punya latar belakang konstruksi juga, tapi untuk sederhana. Jadi tadi saya sampaikan pengalaman di BSPS dan sebagainya itu memang menyisakan portofolio bagi warga masyarakat Kota Madiun bahwa pada tahun sekian pernah melaksanakan kegiatan semacam ini sehingga itu bisa menjadi bagian pemberdayaan. Kalau honornya insya Allah sangat-sangat kecil. Untuk satu paket pekerjaan kemarin seingat saya satu orang itu 1,5 juta. 1,5 juta. Sedangkan kegiatannya apa? Kegiatannya adalah yang pertama sosialisasi. Nah, skema sosialisasinya ini yang rodok rodok semplah, Bu. Ini kalau jenengan di Malang mudeng ya bahasa semplah itu. Kenapa? Karena RT-nya 1.200 kalau dibagi 3 kecamatan habis berarti tinggal sekian. Orangnya cuma 9, sak kecamatan cuma 3. Sehingga
pola-polanya memang bisa bareng-bareng untuk beberapa RT. Artinya ini memang tidak bisa berjalan dengan maksimal, tetapi bahwa ada tempat bertanya tambahan ini terjadi di lapangan, sekaligus sebagai kontrol pemerintah pada saat mereka ada di lapangan. Karena itu tadi. Kemudian tugasnya tadi sudah saya sampaikan, termasuk pangapunten karena pekerjaannya cenderung konstruksi, sebetulnya ada baiknya gitu, ada morning safety gitu, di baris nih gitu. Kalau saya sudah pernah saya lakukan, tapi jadinya cuma foto tok dan ternyata kerja dengan foto itu sesuatu yang kurang tepat ternyata. Jadi di MS tidak diajarkan bekerja dengan foto. Pangapunten Pak Muji. Nah, untuk gambar RAB apa boleh menggunakan konsultan perencana? Nah, prinsipnya skema penganggaran yang diberikan itu tadi 10 juta itu dipakai buat apa itu sudah diatur. Nah, pertanyaannya kalau panjenengan bisa memberdayakan konsultan perencana tanpa melibatkan pembiayaan itu tadi boleh. Boleh. Sehingga apa yang kami lakukan adalah standar-standar gambar teknis, bagaimana RAB ini dibikin, bahkan untuk mata analisa, mata pos analisanya itu sudah kami sendirikan. Saya pangapunten sangat untuk yang di paving itu tidak bisa, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau memang membutuhkan nomor kontak saya, di grup sudah ada. Saya tak coba mengumpulkan bahan lagi setelah 3 tahun saya meninggalkan dinas Perkim, meninggalkan pekerjaan itu. Kenapa? Yang tadi saya sampaikan, standarisasi tentang proses pavingisasi jalan lingkungan itu karakternya nggak terlalu macam-macam kok. Kalau di Kota Madiun mungkin beda dengan di Malang yang lebih berkontur, artinya yang sisi kanannya mungkin sungai. Lelek sungai ini dinding penahannya aja sudah macam-macam, ada yang dari batu, dari beton. Nah, di posisi ujungnya nanti diberi apa itu kami standarisasi semuanya. Untuk gambar Bu Anggia insya Allah sudah saya jawab dua-duanya. Mekatan saya kembalikan Bu Tere. Eh, Bagaimana Bu Anggia? Mungkin kalau ada pertanyaan lanjutan bisa di kolom chat, bisa di ini lagi, tanyakan lagi. Berikutnya dari Read, apakah Bapak punya pengalaman swakelola di kegiatan TMMD? Best practice-nya seperti apa? TMMD itu apa ya? Tentara apa? TMMD apa? TNI Manunggal Membangun Desa mungkin ya yang dimaksud di sini. Oh, J, J, J. Eh, Niki, ini Burit apa Pak Arit, Salam kenal. Pangapunten, kalau untuk TMMD ini kami hampir sempat melaksanakan satu pola yang hampir sama, waktu itu RTLH, rehab rehab rumah tidak layak huni di satu titik itu dalam konteks kolaborasi dengan program yang lain di lapas. Jadi kami warga binaan gitu, Kota Madiun itu Pak Wali bahkan pernah memberikan beasiswa kepada warga binaan. Pangapunten ini kalau dianggap berlebihan bagi kami, beliau sudah membuktikan bahwa siapapun punya hak untuk mendapatkan kebaikan. Nah, dalam kesempatan yang sama, Kalapasnya pengen itu ada warga binaan yang terlibat dengan pemberdayaan. Waktu itu kami sempat nervous gitu, Cuman kalau saya membayangkannya, kalaupun nanti terlibat ya berarti kurang lebih SPJ-nya sebagai upah gitu, Tapi eh, untuk best practice yang mungkin dikersakni Pak Rit atau Bu Rit, saya belum bisa menjawab dengan tepat, karena memang yang khusus dengan TNI kami belum pernah. Kecuali kalau untuk kondisi kedaruratan, Jadi kami adalah kota yang mempunyai aliran sungai utamanya Kali Madiun dengan beberapa jembatan itu kalau di wilayah selatan, di wilayah hulunya terjadi banjir dan kami menerima kiriman bambu, barongan pring gitu, itu selalu tersangkut di abutmen dan pilar jembatan. Dalam situasi seperti itu, teman-teman dari Dinas PU yang paling penting BBM sama makan minum. Yang paling penting gitu. Jadi tadi yang saya matur bahwa barokahnya COVID itu kami menjadi terintegrasi ya. Jadi nilai-nilai humanisnya sebetulnya sangat-sangat berjalan baik gitu, Saya tidak menyebutnya sangat baik tidak, tetapi sudah berjalan. Kita menuju ke satu hal yang
sebagaimana seharusnya masyarakat sosial hidup. Itu yang mungkin bisa saya ceritakan. Baik, terima kasih Pak Agung. Ini mudah-mudahan yang dimaksud dengan TMMD betul itu ya, Pak Nggih. atau Bu Rit. Berikutnya dari Pak Edi Usmandani, untuk pembelian bahan siapa yang belanja, Pak? Pokmas atau siapa? Untuk pembelian bahan siapa yang belanja? Oh, nggih, ini yang belanja Pokmas. Jadi karena saya ketua Pokmas alias kepala daerah tingkat 6, udah besok ya Bu ya, kepala daerah tingkat 6 itu ketua RT. Itu kalau di Kota Madiun, alhamdulillah kami mendapatkan penghargaan 12 juta, Bu. Itu kalau melaksanakan tugas 10 tahun jadi ketua RT. 10 tahun, Bu. Jadi kalau bulanan dikonversi 100.000. Jadi setahunnya cuma 1.200.000. Ini bukan cuma tentang cuma, tapi itulah yang diberikan kehormatan oleh Pemkot. Kami sendiri. Terus apa namanya untuk Pak Edi Usman, secara bahan tadi saya sampaikan di Excel, Insya Allah terkendali ya Pak. Ya paling mata apa mata pisau gerindra, gerinda, terus anti gulma dan sebagainya. Jadi nggak terlalu kantong plastik kurang lebih seperti itu. Jadi tidak terlalu. Makanya yang untuk persampahan kelak ini teman-teman DLH kami sedang berdiskusi untuk membuat skema draft penganggarannya bukan karena apa-apa, karena dinamikanya luar biasa. Contoh paling gampang komposter. Komposter itu kalau bisa dibantu dengan mesin pencacah itu, Nje. Mesin pencacah itu kalau di Sofi yang jadi ada. Tetapi kalau ada yang pengen berinovasi dengan bak cat satu pel gitu, dua gitu, Nje, yang bawah untuk rumahnya apa namanya, untuk tatakan sama rumahnya mesin putarnya, pisaunya, sama dinamonya, yang atas untuk naruh sayur buahnya gitu, boleh apa enggak? Ya boleh. Kenapa? Karena ini nanti kalau misalkan ditambahi dengan ongkos pembuatan misalkan ya, ini nanti yang masuk reviewnya teman-teman PPK. Anda sehari bisa selesai berapa unit misalkan kayak gitu, sehingga kepatutannya bisa diuji di situ. Ini untuk Pak Usman Dhani. Dan insya Allah saya habis ini dapat pertanyaan paling mengerikan tentang pajak. Ini Nggih. silakan Pak dari Pak Willy Pak untuk Willy ini pajak deh. bagaimana? Kalau untuk pajak-pajak, insya Allah saya kepareng matur Pak Willy, sepanjang saya melaksanakan di tingkat RT yang saya kendalikan langsung. Jadi percayalah Bu, saya dengan Pak RW saya berbeda pendapat. Karena memang dari satu RW 3 RT itu RT kami yang ukurannya paling besar. Kami berbatasan dengan salah satu super blok di mana batasnya adalah saluran lingkungan. Dan itu aksesnya lewat belakang rumah warga. Otomatis kalau yang lainnya mungkin punya 4 ruas jalan utama, saya punya 6 ruas, Bu. Oh sorry, 5 ruas. 5 ruas, karena cuma satu sisi nggih, berbatasan langsung. Dan itu panjangnya 400 sekian meter. Sehingga kalau harus saya kerjakan 6 orang, mungkin 2 hari baru selesai. Itu yang apa namanya eh, saya sampaikan. Nah, dengan situasi dan kondisi yang ada, karena lebih banyak untuk upah, kemarin kalaupun, nah ini ya kalau pajak ini jujur, Pak Muji sudah memberikan kelas beberapa kali pakai Pak Masdar, nggih, kalau nggak salah, nggih. Mas dari gitu, saya juga sering share ini ke teman-teman BKAD. Coba deh, no. Bukan karena apa-apa, supaya lebih output base-nya lebih lebih berfungsi untuk masyarakat gitu, nje. Ternyata besaran pajak yang kemarin dipungut oleh bendahara kelurahan nilainya juga terkendali kok. Kalau nggak salah cuma 35.000. 35.000 total, Bu, nje. Jadi 10 juta plus macam-macam itu yang dibayarkan oleh teman-teman di lingkungan. Saya nyebutnya tim persiapan ya, karena Mas Chandra tadi menjadi eh, tim persiapan perencana itu cuma 35.000. Jadi eh, saya sepakat bahwa kalau swakelola itu bukan PTKP ya oke. Cuman yang paling penting kalaupun dibayar ternyata nilainya terkendali. Itu tadi. Baik. Untuk Pak Willy bagaimana? Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan. Kemudian yang berikutnya dari Bu Herli Andriani. Untuk swakelola diperuntukkan untuk kegiatan apa saja? Monggo, Pak.
Ini yang dimaksud Eh, swakelola tipe 4 mungkin ya, diperuntukkan untuk J, kegiatan apa saja. Kalau Pak Bu Herli Andriani, saya boleh sampaikan untuk yang ini diperuntukkan untuk kegiatan eh, pemberdayaan masyarakat saluran lingkungan yang insya Allah draftnya tadi saya share. Ini ini mudah-mudahan sudah bisa dicek di chat itu yang 170 mega pangapunten saya harap itu eh, memang untuk pengelolaan sampah nggih, ke depan. Jadi untuk pemilahan sampah dan eh, penggunaan sampah di lapangan. Pak Samsul, untuk penyedia, sorry, ngapunten, ngapunten. Izin, Bu Untuk ya, untuk Tere, Pak Pak Tohab, nggih. Tohab, ya, izin bertanya Pak Budi kegiatan ini di OPD mana? Ah, kalau kegiatannya Pak Tohab eh, di dokumen saya yang di RW itu mungkin masteringnya masih di PU, Pak. Jadi Pak Suwarno ini eh, beliau waktu itu masih jadi kepala PU kalau nggak salah ya. Di sesi akhirnya beliau di kepala PU, saya masih di Perkim, itu di PU awalnya. Jadi PPKOM-nya memang di PU. Jadi ada Kabid Cipta Karya waktu itu yang melakukan kontrak dengan semua ketua Pokmas, waktu itu tingkat RW. Ini yang terjadi. Nah, untuk 2000 sampai 2024 di RW. Cuman yang 2024 sudah dilaksanakan oleh tingkat kelurahan pengguna anggarannya di kecamatan, Bu, untuk Pak Tohab, J. Terus untuk 2025 ini eh, tetap di tingkat kelurahan yang melaksanakan Pokmasnya tingkat RT. Nah, ini saya lanjut ya Bu, J. Di Bu Junaidi, Pak Injih, Gunawan sudah Pak standby, Junaidi. tapi Ya, eh, tapi mohon izin. urutannya sampai ke Pak Kustoro, baru Pak Gunawan. Atau mungkin Bapak berkenan menjawab terlebih dahulu yang ada di J. raise Kita hand. stay yang Pak Junaidi dulu, Bu, J. Ini Pak Gunawan, silahkan, monggo, Pangapunten Pak Gunawan. Baik, J, monggo Pak terima Gun. kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, ini masih menyangkut dengan perpajakan tadi Pak. Perpajakan yang dikenakan pada Pokmas tipe 4 ini nih. Tadi dari Pak Budi tadi menjelaskan bahwasanya di daerah Pak Budi eh, pekerjaan Pokmas tipe 4 ini ada dikenakan pajak yang jumlahnya masih masih Terkendali masih ya. ya terkendali lah gitu maksudnya. Yang ingin saya tanyakan di sini Pak, pajak seperti apa Pak yang dikenakan untuk Pokmas TP4 ini nih itu Pak. Kemudian eh, dasarnya apa? Kemudian apakah pajak ini hanya PPN saja atau menyangkut dengan PPH? Seperti itu Pak. Terus yang kedua, tadi kalau nggak salah dengar saya dari paparan Pak Budi, bahwasanya belanja dengan penyedia dalam swakelolanya sudah menggunakan e-purchasing ya Pak. Ya, e-purchasing. Eh, 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 Boleh di-sharing Pak gimana cara prosesnya gitu Pak? Yang mereka yang berbelanja siapa? Apakah membuat akun sendiri atau gimana gitu Pak? Terima kasih Pak. Selamat malam, saya Gunawan Pak dari Riau. Langsung Silakan ya Bu Pak Tere. Agung. Yes, Nggih. monggo. Matur suwun Pak Gunawan, salam kenal. Yang pertama tentang perpajakan Pak Nggih, yang tadi saya sampaikan nilainya terkendali. Jadi sejak saya menerima materi dari kelas ini yang membebaskan pajak di swakelola itu sebetulnya saya merasa punya misi untuk menyampaikan ini ke teman-teman. Cuman sekali lagi bagian pengendalian ini kan perspektifnya adalah ruang kewenangan masing-masing, nggih. Itu yang tadi saya bilang karena ini yang 10 juta per RT ini terkendali di saya, di RT ya, di pelaksananya. Ya sudah, yang penting bayar terkendali. Khusus pajaknya insya Allah lebih ke PPH Pak, kalau nggak salah kemarin ya posisinya. Karena teman-teman memang bayarnya itu pakai akun dari bendahara. Tanda bukti store-nya juga ada. Terus yang berikutnya tentang pengadaan barang di dalam swakelola ini sedikit mengungkit sejarah kami yang kemarin, Pak. Jadi prinsipnya sebetulnya begini. eh,
kami punya data bahwa jalan lingkungan yang belum dipaving ini adalah sekian puluh ribu meter persegi. Nah, ketika itu dikonversi, muncullah masing-masing kecamatan, kelurahan, masing-masing lokasi itu punya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini yang teman-teman administrasi PBJ melakukan market sounding dan sekaligus melakukan satu konsep pendataan tentang kapasitas produksi masing-masing eh, apa namanya barang ya, paving sama kanstin. Nah, bagaimana ini dicukupi dalam jangka waktu tertentu? Memang kemarin kami menggunakan e-purchasing gitu, nggih. Yang melaksanakan adalah lurah yang dibantu langsung oleh teman-teman PBJ. Ini yang saya sampaikan bahwa kolaborasinya memang sedemikian adanya. Nah, tentang bagaimana ini bisa dilaksanakan pada saat itu, saya pangapunten sangat karena memang tugas saya di Perkim adalah eh, mengawal di proses sosialisasi dan standarisasi pelaksanaannya, plus yang terakhir itu tentang pemecahan rekor muri ya. Ini sedikit bahasa pemasaran branding gitu, sehingga saya memang terus distrak. Cuman kalau tentang bagaimana proses kecukupan di lapangan ini yang memang saya terlibat khususnya dalam waktu. Jadi terus terang Pak Gun yang paling tidak bisa berubah dan kembali adalah waktu. Artinya ketika ada inspeksi ke lapangan gitu nggih, tanda petik monitoring karena kami bukan pengawas, kami mengingatkan memberikan sign kepada teman-teman PPK dalam hal ini lurah, waktu itu nggih yang tadi tentang pabingisasi gitu, eh, belum terlihat ada stok di tempat ini nggih. Atau kalaupun setelah beberapa saat ada stok di lapangan, percayalah Pak, di kami kemarin sempat ada sesuatu yang kurang nyaman. Kenapa? Karena ada pihak tertentu yang menganggap bahwa pekerjaan belum selesai. Padahal sebetulnya masalahnya adalah ketika teman-teman salah melakukan pengendalian di lapangan, belinya itu berdasarkan volume perencanaan. Dengan 27 kelurahan, percayalah kami terbatas untuk memberikan masukan dan memang kita harapkan bottom up juga ya ini suka nggak terkendali sehingga bagaimana kemarin itu mesti dicatatkan ini spektorat yang kemarin terlibat. Jadi menjadi stoknya kelurahan atau bagaimana gitu ya kurang lebih karena nggak mungkin dikembalikan juga ke produsen. Nah, cuman sekali lagi eh, karena ini kebutuhannya di masyarakat, yang lebih penting bagaimana itu nanti didistribusikan kayak paving tadi Pak Nje. Karena kan memang ada sisa gitu Nje. Dan sisanya lumayan gitu Nje, sekitar puluhan menjelang 100 gitu Nje. Akhirnya ada usulan untuk tahun berikutnya yang memang secara tempat bisa kami usulkan. Lah, pertanyaannya bagaimana secara akuntabilitasnya dalam situasi seperti ini saya harus menyampaikan bahwa benar sejak perencanaan itu memang tidak pernah mudah kalau dideliver ke masyarakat dengan spirit dan spill yang terlalu sedemikian beragam, tapi kami mendapatkan gambaran dari inspektorat tentang bagaimana untuk dilaksanakan sehingga kelurahan memang mendapatkan masukan dari kelurahan. Itu Pak, insya Allah yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan eh, menjadi bahan diskusi dan perkenalan yang baik. Silakan Pak Sedikit lagi Gunawan. boleh Pak? Satu lagi Pak, izin Pak. Baik. Iya. Wah, sekedar penguatan saja nih. Apa namanya? Tadi jadi berarti Pak Lurah dan beserta timnya itu akan menjadi pejabat pengadaan Pak dalam proses paket pekerjaan ini gitu. Karena dia yang Kalau akan belanja sendiri. pejabat pengadaan berarti kan wajib sertifikasi ya Pak, ya. Untuk mengeksekusinya itu tadi yang saya sampaikan itu teman-teman dari PBJ. Oh, teman, berarti tim J, PBJ yang membantu untuk berbelanja di betul, paket pegadaian ini Pak. betul, Eh, betul. dengan PPK-nya, PPK-nya dari lurah, kok Mas? Hah? J, Lurah. lurah Pak, J. Artinya kalau PPK karena lurah ini adalah KPA. Lurah kan KPA-nya camat ya Pak J. Nah ini yang insya Allah dalam konteks kecukupannya. Saya terus terang kalau dijak ngomong tentang sertifikat itu, sertifikat saya masih berlaku apa enggak, saya juga khawatir gitu loh Pak di diskusi ini kan kurang lebih gitu. Tapi prinsipnya yang lebih Iya, iya. penting bahwa dalam konteks ketercukupannya insya Allah sudah dikendalikan di awal. Hmm.
Bagaimana Pak Gunawan? Sudah cukup Eh, Sebenarnya pengen tahu puas? satu lagi Bu, dasar dari PPN tadi apa tuh? Kami bahas gini, masalahnya gini Pak, karena di Provinsi Riau itu sendiri sekarang ini sedang melaksanakan eh, pekerjaan rumah bencana dan rumah layak huni yang Hmm. rumah yang besar biayanya yang melaksanakan itu adalah Pokmas TP4 dan ada beberapa di daerah sendiri yang ada berbeda-beda gitu. Suatu daerah ini ada dikenakan pajak, yang lain ada yang tidak. Nah, itu yang kembali ke kami lagi sebagai ini Udah, meminta pendapatnya bagaimana. kok bisa Terus Pak, ini Mas? dasar pajaknya itu pajak apa gitu kan? Kalau saya Dulu sendiri Mas sih pakai berprinsip baju bahwasanya mana ya? kok Mas TP4 ini tidak ada kenakan pajak gitu. Jadi makanya saya eh, ingin penjelasan lebih lanjut dari Pak Pak Budi. Itu tadi yang saya harus sampaikan, Pak Gunawan. Ketika situasinya terjadi seperti itu, saya berkeyakinan bahwa betapapun saya mencoba memberikan pendapat bahwa sepak kelola tipe 4 itu, ini bukan tentang kami harus menyampaikan semua azas-azasnya, nggih. Tetapi yang paling penting ketika teman-teman dari yang memungut pajak itu berpendapat bahwa ini harus kami lakukan, yaitu tadi berarti saya berpendapat mungkin di tempatnya Pak Gun ini nilainya ya lumayan gitu ya, Pak ya. Kalau harus dikenai Iya pajak Pak. gitu, Pak. Iya besar Pak masalahnya itu. Iya, iya, iya. Jadi saya tadi sudah izin sebelum ini dimulai karena sempat jawab dengan Pak Guru. Memang Pak Masdar selalu mempunyai gambaran. Jadi nanti silahkan Pak Gun dicek videonya Pak Masdar. Itu kalau mereka mau nyetel, kalau masih belum dapat pencerahan ya walau alam bisawab lah kurang lebih kayak gitu. Karena kami berkeyakinan Baik. pendapatnya teman-teman di sini juga sama. Jadi saya sudah menggarisbawahi di tempat saya kemarin terkendali ya cuma 35.000 gitu, ya sudahlah sampaikan aja kurang lebih seperti itu. Jadi saya juga nggak pengen mengkritisi perhitungannya secara berlebihan bukan karena apa-apa ya. Kalau tadi yang saya tanya, wah Pak Gun ini berarti nilainya material dah kurang lebih kan kayak gitu. Ini sudah bukan tugasnya PPKOM, berarti sudah tugasnya eh, keuangan kadang lebih gitu nje. Itu nje Pak Gun. Baik, Pangapunten bagaimana kalau Pak Gun? Nggih. Sudah? Baik, baik. Terima kasih Bu. Iya. Oh ya, terima kasih kembali. Berikutnya, Pak, ini juga dari Pak Junaidi. Pak Mohon Junedi nggih. penjelasan, mohon penjelasan untuk penyedia dalam swakelola. Tadi sudah diulas sedikit, mungkin ada yang lebih diperdalam lagi, Pak, untuk penyedia dalam Nggih. swakelola. Jadi saya mengulang saja ya Pak, nggih, kalau penyedia dalam swakelola karena yang tadi saya sampaikan 10 juta itu sifatnya lebih pembelian langsung dari Pokmas. Sedangkan yang tadi ditanyakan oleh Pak Gun itu memang dibedakan menjadi pengadaan barang nggih, yang tadi paving nggih. Nah, konsep-konsepnya tetap pelaksanaan acuan pengadaan barang jasa bahkan di katolikisasi. Makanya itu yang sebetulnya kemarin kalau saya sendiri kalau di paving saya masih oke nggih. Karena paving itu secara resiko relatif terkendali. Tapi ketika sudah masuk ke PJU gitu, saya rada kurang nyaman karena PJU ini sudah teknis. Kenapa saya bilang PJU teknis? Nah, arus listriknya dari mana? Betul, terjadi Bu. Eh, Sampai Perkim harus nambah daya dan itu pun bertahap. Sempat yang sudah diinstal di lapangan untuk beberapa saat tidak menyala. Kan ini ya sayang. Tapi kalau jalan betul-betul langsung bisa dinikmati. Makanya kalau yang di PJU kemarin saya sedikit untuk menjaga jarak, bukan karena apa-apa. Saya masuk nanti malah malah karu-karuan. Tetapi untuk semangat-semangatnya saya harus sampaikan dulu di awal. Saya lanjut ke Pak Samsu Rizal, Bu Nje. Untuk Monggo, Pak. dokumen insya Allah sudah kami sampaikan ya Pak Nje di chat. Mudah-mudahan bisa di download dan nanti bisa menjadi bahan diskusi dan saya siap untuk berdiskusi. Lanjut, Pak, dengan Bu Nur Aini. Izin Masuk bertanya, Pak, Allahu Akbar. Nggih. apakah untuk tukang atau pekerja harus warga setempat? Bolehkah mengambil pekerja dari luar kabupaten atau Nggih. kota? Silakan. Itu tadi yang saya sampaikan ya Bunar. Ini perkenalkan saya adalah ketua RT sekaligus ketua Pokmas. Karena menjalankan amanat aturan itu memang ya bukan hanya sekedar marwah ya tapi juga tanggung jawab. Alhamdulillah di RT saya bisa terkendali. Tetapi ketika panjenengan menyebutkan bolehkah mengambil pekerja dari luar kabupaten atau kota, ini memang adalah sesuatu yang terjadi di lapangan sehingga saya harus ceritakan
untuk dua lagi, nggih, untuk yang 10 juta per RT terkendali karena memang klasifikasi pekerjaannya kan nggak skillful, Bu. Nggih. Itulah kenapa kami ada tukang, ya karena membuat anyaman besi dengan kawat dendrat itu butuh keahlian, diukur jarak dan sebagainya. Bagaimana mengaduk itu butuh butuh pengalaman, sehingga tadi saya sampaikan kami hanya menggunakan satu tukang bahkan, dan yang lainnya pekerja. Kenapa? Kalau semuanya harus dihitung tukang, percayalah dari nominal mereka pengennya sehari 100.000, Bu. Tapi dari segi pengendalian kami nggak dapat. Kami nggak dapat. Gitu nggih, Bu Nur Aini. Jadi kalau saya sampaikan ini adalah ruang dan tanggung jawab dari Ketua Popmas karena beliau yang melaksanakan. Baik. Kemudian Pak Nggih, Pak Jamaluddin Musa Jamaluddin. izin bertanya, untuk pembangunan pavilion jalan, apakah penyusun draft dan gambar bisa menggunakan tenaga dari luar anggota Pokmas maupun tukang pekerja? Jika bisa, apakah bisa dihonorarkan belanja atau jasa? Nah, ini yang terjadi kemarin. Eh, Seingat saya, kayaknya di masing-masing kelurahan itu merencanakan langsung lamsam gitu, nggih. Jadi berdasarkan edaran gitu, perencanaan kalau nggak salah 3 juta, terus pengawasan 1,5 atau bagaimana gitu loh. Kalau nggak salah sih untuk perencanaannya. Cuman karena yang melaksanakan ini lebih ke terampil dan teknis, bahkan gambarnya lebih standar teknis. Jadi yang tadi disampaikan Pak Jamaluddin Musa, apakah penyusunan RP bisa menggunakan tenaga dari luar, anggota Pokmas maupun tukang atau pekerja? Kalau untuk tukang pekerja ini sudah terjawab, kalau untuk di perencanaan dan pengawasannya secara akun yang di posisi 10 juta per RT tidak ada, tetapi yang di jalan lingkungan memang dianggarkan sendiri. Aduh, Baik. dari Pak Kustoro Batang lagi ini. Apakah ada persyaratan yang ditentukan Kota Madiun untuk penerimaan anggota setiap tim dan apakah ada petunjuk kerja bagi mereka? Insya Allah Pak Kustoro, jadi kami mulai dengan wisdomnya dulu dan ini goodwill-nya memang dari wali kota. Jadi itu tadi yang saya Bismillahirrahmanirrahim, Pak Maidi diparingi sehat di sana. Kami meneruskan nilai-nilai baik yang sudah dilaksanakan. Jadi untuk surat edarannya memang sudah disampaikan tadi, Pak. Anggota timnya ya dari RT gitu, Pak. Posisinya seperti itu dan izin Pak Kustoro, kami kalau di peta agenda kerja kami itu kecil sekali ya, di Jawa Timur itu kami cuma 33 kilometer persegi. Jadi sangat kecil sehingga mau kemana-mana ya ketemu. Jadi insya Allah di lingkungan pengendalian kami hal itu terkendali. Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mungkin satu RT itu bisa separuh kelurahan, kalau di tempat kami itu mungkin terjadi di di pulau-pulau lain kurang lebih kayak gitu. Matur sembah nuwun apresiasinya Pak Kustoro. Boleh satu lagi Pak, saya cuman kasih Oke. saran aja Pak, tadi tentang pajak Pak, Pak, Iya. Pak Agung. Salam kenal ya Pak Agung, saya dari DPR. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sugeng siang Pak Guru. Siang Pak Agung. Tadi juga habis chat-chatan sama Pak Warno. Mudah-mudahan semuanya baik Pak Agung. Saya Amin, ikut amin, 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 prihatin. amin. Ya, eh, tentang pajak tadi barangkali eh, kalau kita mau proper dan safe, mungkin bisa dikonsultasikan dengan KPP setempat Pak, supaya tidak ada sebuah perdebatan antara tim dengan bagian keuangan. Karena kalau kita punya dasar, saya kira harus diyakinkan kepada KPP setempat. Jangan sampai tax planningnya itu yang dipakai gitu ya. Mereka punya target semuanya dilibas gitu loh Pak ya. Jadi Iya. kalau KPP setempat kita libatkan dalam proses ini, barangkali bisa proper nanti Pak. Itu saja Pak Agung. Sukses Nggih, selalu Pak Agung. nggih, matur sembah nuwun Mbah Pangestu Pak Gus. Nggih, Pak Agus menarik nggih melibatkan KPP ini sesuatu yang pernah kami inisiasi Pak sebetulnya. Cuman akhirnya jadi aneh nggih. Waktu itu saya masih di Perkim setelah berpisah dengan Pak Warno dan akhirnya dikumpulkan kembali dan berpisah karena beliau pensiun. eh, Waktu itu justru responnya BKAD yang sedikit berbeda, Pak.
Nah, kalau tadi dahulunya Pak Kus seperti itu, insya Allah untuk persampahan ini nanti Pak, kami akan coba untuk mengulangi sesuatu yang sudah pernah dimulai dan mudah-mudahan cetha Pak, gitu Pak. Jadi perspektifnya sama gitu, jadi tidak berbeda pendapat. Matur sembah nuwun masukannya. Baik, matur nuwun Pak Kustoro. Eh, Berikutnya ya Pak, ini Nggih. ada dari Pak Bran. Oh, Kegiatan melalui nggih. TMMD itu swaklola tipe 2. Ya, tadi Oh, betul kebetulan betul dari nggih. Pak siapa atau Bu siapa tadi yang bertanya, Nggih, TMMD nggih. kan bertanya pengalaman, apakah pernah melakukan. Eh, Berikutnya dari Pak Dedi Effendi, apabila terjadi deviasi volume pekerjaan pada swaklola tipe 4, hasil pekerjaannya hanya 80%, mekanisme penyelesaiannya bagaimana Pak? Silakan. Eh, Pak Dedi mbok nanya jangan yang sulit-sulit ya Pak Dedi. Izin Pak Dedi. Jadi gini, eh, deviasi volume ini menjadi wilayah pengendalian pelaksanaan yang memang pengawas terlibat. Yang kedua, kami eh, tadi sudah menyampaikan satu gambaran bahwa ketika purchasing-nya, ketika penyiapan bahannya di lapangan itu dilakukan berdasarkan perencanaan, volume perencanaan, yaitu tadi terjadilah sisa karena eh, perencanaan itu harus fix di lingkungan itu memang nggak mudah gitu, Nje. Jadi kita bikin prototipe lebar 1,5 meter misalkan kayak gitu. Ternyata memang ada yang di satu posisi pas di tikungan gitu mengecil memang posisinya. Nah ini yang secara panjang lebar menjadi bagian dari risiko. Dan ketika terakumulasi di satu kelurahan dan dropping di satu tempat bukan karena apa-apa, itu tadi yang saya sampaikan tentang sisanya terakumulasi sampai kurang lebih bisa sampai 100 meter persegi, itu semata-mata karena memang bersambungan dengan proses pengiriman dari suppliernya, Pak. Tadi kan saya ceritanya tentang paving, Nggih. Nah, kalau hasil pekerjaan hanya 80%, ini karena belum pernah terjadi, nggih. Saya berkeyakinan ini nanti disampaikan kepada PPK dan nanti menjadi output base dan bagaimana biaya yang sudah di transfer bahkan berarti konsep akuntansinya mestinya harus STS. Atau kalau ada yang memberikan gambaran, saya akan dengan senang hati menerima jawaban dan masukan sebagaimana pertanyaan Pak Dedi Effendi dari Dinas Perkim. Perkataan Pak Dedi, matur sembah nuwun dan pangapunten dengan keterbatasan saya. Lanjut ya Baik, Bu, terima nggih. kasih. Monggo. Pak Hendratma ini ada dua pertanyaan, Pak. Berikutnya Pak Hendratma, apakah pernah mengalami sulit membentuk ormas di tingkat RT karena terbatasnya personil yang mau bekerja kasar? Kalau pernah, solusinya apa? Dan berikutnya, apakah ada pekerjaan tambah kurang dalam kontrak sewa kelola? Ini saya jadikan satu, karena di bawah juga ada Pak Hendratma bertanya Oh gitu, kembali. nggih. Pak Indratma, salam kenal, selamat sore. Eh, karena ini sudah berjalan beberapa waktu, nggih, Pak, nggih. Percayalah bahwa mengawali itu pasti akan mempunyai tingkat kesulitan yang sedemikian rupa adanya. Yang kedua, tentang bekerja kasar ini berhubungan dengan pertanyaannya tadi Bu siapa, nggih, harus dari luar dan sebagainya. Itulah yang saya menyebutnya sebetulnya filosofis terpentingnya adalah Pak Maidi itu menilai nilai kerja bakti di tempat kita itu sudah sangat berkurang. Sehingga lewe kerja bakti tak kei anggaran mestinya kan bisa lebih baik. Artinya kalau selama ini untuk sekedar makan minum jadi sesuatu kan seperti itu nggih. Makanya jujur kalau yang pas di tingkat RT saya lebih bisa menyentuhnya langsung Bu. Lebih nyaman bagi saya. Standar-standar yang ada masih bisa berjalan sebagaimana apa adanya kecuali tadi yang jam kan saya tunjukkan berubah tadi nggih jadi sekian koma sehingga ini menyambung yang kedua nggih sebagaimana bisa harus tetap terkendali sebelum akhir pekerjaan. Jadi perubahan itu nggak bisa dihindari. Itu sudah sunatullah lah insya Allah. Makanya pekerjaan pasti terjadi dan perencanaan kan memang lebih ke proposal dan itu sebagai gambaran untuk pencairan yang 50% pertama. Itulah yang pengendaliannya tadi kami sempat dibantu oleh fasilitator. Jadi saya tidak menyebut bahwa warga Kota Madiun sekarang pinter karena kalau dianggap pinter, kami memang punya pengalaman.
tetapi bahwa kami dari pemerintah harus hadir untuk memberikan pencerahan dan itu harus berkelanjutan itu selalu dan tetap dengan semua pihak yang terlibat ya. Makanya inspektorat itu teman kami di lapangan. Maksudnya bukan di lokasi pekerjaannya ya, tapi di pengendaliannya. Berarti Pak Hendrat Mas sudah Bu Nje. Ya, Ini berikutnya adalah Pak Insun Kesumawijaya. Bagaimana oh, proses pengawasannya dan bagaimana jika terjadi lebih bayar karena lokasi tambahan tidak masuk dalam RAB? oh, ini tadi Nje. Ah, ini mungkin nah ini kan pertanyaannya baru Nje. Saya insya Allah karena bercerita tentang yang tadi terjadi di salah satu di kelurahan kami. Eh, Waktu itu memang saya jawabnya ini strategis banget ya. Yang terjadi adalah bahwa kelurahan menetapkan bahwa pengamanan barang, barang ini kan suka nggak suka sudah wujud gitu ya. Dia bernilai. Terus kalau dipasang di kemudian hari kan pasti berkurang dong nilainya kan susut. Nah, ini tadi yang dari segi aspek aspek akuntansinya perlu dikendalikan. Kan pertanyaannya begini, ya. Bagaimana jika terjadi lebih bayar karena lokasi tambahan tidak masuk dalam RAB? Ya, itulah Pak. Justru karena pelajaran kami kemarin kami tidak tidak ingin jadi yang di sesi pertama sisa yang tahun berikutnya itu eh, ada lokasi yang memang bisa backup sehingga eh, masalah tentang RAB ini menurut pendapat saya kalau di tempat kami tadi ya Pak ya, secara strategis memang yang di tahap kedua kami terkendali sehingga yang di tahap pertama ya posisinya kita memang sesuai dengan rencana tapi secara lokasi akhirnya ada perbedaan. Perbedaannya kenapa? Karena volume rencananya awalnya mungkin N, setelah dilaksananya kan N minus. Akhirnya sedemikian adanya, sehingga N minus itu akan ketemu jumlahnya di eh, next time-nya. Dengan catatan pengendalian di lapangannya, barang sudah ada di kami, itu tadi ditaruh di satu lokasi yang pada saat pelaksanaan berikutnya memang kami laksanakan di kelurahan bersangkutan. Itu yang bisa saya sampaikan dengan catatan khusus untuk hal-hal yang sifatnya penurunan nilai, ya otomatis di luasan, Pak. Bahasanya pasti akan seperti itu. Sehingga memang mengendalikan satu dua halnya harus dengan konsep seperti itu. Pertanyaannya, Pak sudah pernah diaudit? Pernah, Pak. Pernah, auditor internal. Makanya tadi saya matur, kami dari awal secara akuntansi selalu didampingi oleh teman-teman Irban dan sekuatnya. Perkataan Pak Abdia. Pak Insun Oh sorry, Pak Kesumawijaya. Insun Kesuma Wijaya. Iya, Sorry. baik. Abdia itu Terima oh kasih. nama kabupaten J. Baik, terima kasih. Kemudian yang berikutnya dari Pak Nurul Huda. Bolehkah lurah selaku KPA yang berkontrak dengan Pokmas? Eh, Insya Allah nanti kalau dilihat di draft yang saya sampaikan, Insya Allah di situ ditulis lurah sebagai PPK waktu itu. Nah, kalau kalau dengan aturan yang baru, eh, karena memang anggarannya ini memang sudah posting ke KPA, Pak. Sudah posting ke KPA. Jadi kalau memang berkontrak dengan Pokmas, menurut pendapat saya sudah bersesuaian. Pak Nurul Huda, nggih. Iya, baik. Lanjut, Pak. Untuk Bu Teti, contoh dokumen swakelolanya nanti akan Pak Agung share. Kemudian untuk kelompok swakelola yang tiap RT, pengukuhan Pokmasnya dari mana, Pak Budi? Pak siapa ini Bu tadi Bu? Bu Teti, Oh, Bu untuk Teti kelompok bawah. yang DPRT pengukuhan Pokmasnya dari mana Pak Budi? Itu tadi di dokumen saya kan yang tanda tangan kan ada dari kelurahan dan ada kami kan intinya kesanggupan ya. Terus kami membalas dengan personil tiga itu tadi ya. Tim persiapan, tim pelaksana pengawas plus menyatakan ketuanya. Lah suratnya itu sudah ditandatangani oleh Ketua Pokmas. Kami memang membuat di tempat kami sehingga sekaligus ini bisa dipakai untuk SPJ-nya yang biaya pendukung yang 900.000 tadi di komponen untuk rapat ya, mamin rapat. Itu bisa.
contoh dokumen swaklola ini sudah ada ya sakjane ya bos ya. Harus saya kirim ulang lagi berarti ya. Nggak apa Mungkin yang nanti. dimaksud adalah pengalaman itu yang tadi seperti yang tadi ditanyakan di atas tadi Pak. Contoh-contoh dokumen swakelolanya Bapak mungkin maksudnya. Oh iya, ini insya Allah yang di Mungkin bisa SBT di-share. 4 Kota Madiun yang ini 186 megabyte ini insya Allah ada Bu di situ Bu. Baik. Baik Pak, ini pertanyaan terakhir dari Pak Jamaluddin Musa lagi. Izin menyambung pertanyaan terkait pajak. Apakah pajak yang dimaksud juga termasuk pajak galian C, pasir, batu, dan lain-lain? Waduh ini pertanyaannya embuh ini. Sangat embuh ini betul ini karena pajak galian C nggih. Kalau pajak galian C karena kami tidak melakukan aktivitas pertambangan. Terus ini insya Allah di atas ada Pak Mandar TH ini 1511 ini Pak Suhu ini. Nih, Pak Mandar TH ini insya Allah yang memberikan pencerahan tentang pajak ya. Nggak tahu jangan-jangan orang pajak yang nol untuk swakelola ya cuman beliau aja gitu loh. Saya khawatirnya itu. Makanya di daerah jadi tafsirnya masing-masing. Itu Mungkin nanti insya ada Allah, sesi lain ya Pak ya, khusus buat perpajakan lagi untuk swaklola Pak Muji. iya. Pak Budi sudah berapa kali loh dan Pak Mandar terus, tapi saya ya Iya, susah kalau tapi meyakinkan kayaknya teman-teman di lapangan. ya kayaknya bukan tentang pajak yang ini, kayak pajaknya masih tentang pengadaan yang umum. Baik, saya rasa sudah semuanya ya. Aduh, ini ada tambahan dari Bapak atau Ibu Iki nih. Penganggaran seperti apa, Pak? Terinci atau dibuat paket? Satu Oh, lagi ya, Pak nggih, Muji, izin. nggih. Bu Pak Iki atau Bu Iki kalau penganggarannya kalau yang dibuat paket ini yang jelas yang 10 juta per RT itu tadi. Kalau yang terinci berarti yang paving tadi yang saya ceritakan 2022 2023. Insya Allah kalau 2025 kemarin tinggal sisa Laskar Pajang saja. Jadi mungkin tinggal satu dua spot yang belum diselesaikan. Jadi memang Pak Wali punya program ini jalan lingkungan harus selesai gitu. Dan insya Allah berjalan sedemikian yang diharapkan. Baik, terima kasih. Ini ada dari Ibu Arfiana. Mohon izin, apakah boleh kirim kertas kerjanya? Saya baru masuk, tapi ya. Baik, tadi Oh iya, sudah disanggupi oleh Pak Agung untuk Nggih, share dokumen kertas kerjanya ya, Pak ya. nggih. Ini masih ada lagi Pak Jamaluddin Musa. Izin Pak Muji. Pengalaman kemarin saat pencairan 100% Pokmas Oh harus menyertakan bukti setor galian C. Waduh, untuk pekerjaan paving. Iya, nanti mungkin ada sesi lain ya Pak Muji ya tentang nggih, pajak untuk nggih. swakelola. Baik, saya rasa sudah semua terjawab Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang masih ingin ditanyakan nanti mungkin bisa di grup kita untuk bertanya. Dikirim Siapa tahu surat nanti juga aneh. dari pertanyaan Bapak Ibu bisa diacarakan lagi perpajakan khusus untuk swakelola. Baik, sebelum masuk ke dalam closing Sebenarnya nggak statement itu. dari Pak Agung, Kirim lagi. mungkin ada informasi dari MSTC dari Pak Muji. Dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fadil, Pak Agung. Bapak Ibu, ini kesempatan yang baik bagi kita ya, mendengar kisah pengalaman dari pelaku lapangan, yaitu Pak Agung sendiri maupun Pak Agung sebagai aparat pemerintah di Pemko Madiun. Ya, jadi ini penting bagi kita untuk mengetahui sehingga kita yakin dengan tindakan-tindakan kita sehingga kita bisa mengetahui mitigasi masalahnya dan risikonya. Demikian saya ucapkan terima kasih ada Pak Budi Agung Wicaksono dan Ibu Nggih, Teresia. sami-sami Semoga pangapunten Pak Muji kalau ada kita kekurangan. ya Terima Ya, kasih baik. Pak senantiasa Kustoro. bermanfaat Nggih, selalu. baik, terima kasih Pak Ya, Muji. mari, Mungkin wassalam. terakhir ada closing statement dari Pak Agung. Silakan Eh, Pak. nggih, matur sembah nuwun teman-teman, Pak Muji, Pak Kustoro, ini Suhu. Kemarin pembimbing saya PIM 3 beliau ternyata ya Allah ketemu di sini. Sehat selalu Pak. Intinya saya pribadi terbuka dengan masukan karena apapun saya insya Allah sejak 2019 belum pernah lepas dari grup MS. Bahkan Pak Muji Pangapunten Pak. Saya ulangi sekali lagi di kecamatan dan kelurahan pada saat saya melakukan sosialisasi saya mencoba respon dari teman-teman supaya mereka tidak hanya mendengarkan saja, tetapi juga mencari referensi consulting. Karena memang videonya bagi saya mudah untuk didapat, sehingga insya Allah beberapa materi ini saya juga harus nyetel ulang yang punyanya Pak Inspektur Kota Kediri itu Pak, siapa? Prof Muklis ya, Prof Muklis. Jadi Hadir, Pak. khusus Hadir. untuk Pak Muji, Oke. saya pangapunten Pak Muji karena
kalau nggak begini saya nggak gabung kelas. Tapi setelah ini apakah saya gabung kelas? Saya nggak janji Pak kalau online-nya. Yang penting saya ada di grupnya panjenengan Pak. Pangapunten itu sehat semua untuk teman-teman pegiat pengadaan barang jasa. Salam kenal, sehat selalu. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, sampailah kita pada penghujung acara. Sekali lagi terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua untuk hadir dan melaksanakan SOSBIMTEK ini, dan terutama terima kasih kepada MSTC yang selalu mengusahakan peningkatan kapasitas para pelaku PBJ. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Budi Agung Wicaksono, narasumber kita pada siang hari ini. Sebagai moderator, kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Aduh, tadi Pak